Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Hanifia Junaiki dengan NIM 24031111700 dari Program Studi Statistika Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai pengantar sains data dan peranannya dalam analisis statistika. Ini merupakan materi pengantar dari mata kuliah pengantar sains data dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur L. Goldamer SSI MSI. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, yaitu pengertian data science. Jadi seperti yang kita ketahui, data science itu adalah suatu disiplin ilmu yang berfokus pada pengambilan, pengolahan, analisis, dan juga interpretasi data untuk menghasilkan suatu wawasan yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Ilmu data science ini mencakup beberapa disiplin ilmu, termasuk matematika, statistika, pemrograman, machine learning, dan juga visualisasi data. Tujuan dari data science ini sendiri adalah untuk mengubah data menjadi suatu informasi yang bermakna dan juga actionable. Selanjutnya kita masuk ke peranan data science dalam analisis statistika. Nah, untuk peranan data science dalam analisis statistika ini, yang pertama itu statistik deskriptif. Contohnya seperti mean, median, variance, dan visualisasi data. Yang selanjutnya ada statistika inferensia, yaitu berupa estimasi parameter, confidence interval, dan juga uji hipotesis. Yang selanjutnya itu ada modeling, yaitu regresi, clustering, dan klasifikasi. Dan yang terakhir itu adalah pengambilan kesimpulan dan keputusan. Nah, ini tuh sesuai dengan tujuan dan definisi dari si data science ini sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan data science. Jadi untuk tahapan data science ini sendiri itu ada 7. Yang pertama, menentukan tujuan. Jadi, tujuan ini tuh berguna untuk memberikan kita gambaran tentang hal-hal apa aja sih yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, setelah menentukan tujuan, kita bisa melakukan pengambilan data. Nah, untuk pengambilan data ini bisa kita lakukan secara internal maupun eksternal. Kalau internal itu, ya contohnya kita melakukan survei di lapangan gitu. Nah, untuk eksternal, kita bisa mengambil data melalui website-website seperti BPS, BI, dan lainnya lah. Nah, setelah melakukan pengambilan data, kita bisa membersihkan data. Karena apa? Karena data yang kita dapatkan itu tentunya tidak luput dari kesalahan, missing data, data double, dan segala macamnya itulah. Nah, dengan membersihkan data, kita bisa memprediksi apa aja sih kesalahannya, terus bagaimana cara memperbaiki datanya. Nah, selanjutnya itu eksplorasi data. Jadi untuk eksplorasi data ini sendiri, itu sebenarnya cukup mirip ya dengan membersihkan data. Cuman bedanya, kalau eksplorasi data ini lebih mendalam lagi. Dan di eksplorasi data ini kita menggunakan grafik. Selanjutnya, setelah melakukan eksplorasi data, kita bisa membuat model. Nah, model inilah yang kita gunakan untuk melakukan analisis. Nah, setelah membuat model, kita bisa melakukan penyajian hasil. Nah, untuk melakukan penyajian hasil ini, kita bisa menggunakan beberapa media seperti grafik, poster, dan lain-lainnya lah. Nah, untuk tahapan terakhir, yaitu pengambilan kesimpulan. Nah, di pengambilan kesimpulan ini, sebenarnya ini tuh isinya adalah rangkuman dari hasil-hasil analisis yang telah kita lakukan tadi. Nah, ini sesuai dengan tujuan dari data science tadi, yaitu untuk pengambilan kesimpulan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh aplikasinya. Jadi untuk data science ini sendiri, itu ada banyak banget contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa kita jelaskan dari berbagai bidang ya. Yang pertama itu bidang pendidikan. Nah, kalau untuk bidang pendidikan ini, itu ada sebuah website yang bernama Course, di mana di website itu dijelaskan algoritma dari si pengguna ini tentang apa aja sih minatnya dan bagaimana profil si pengguna ini. Nah, dari algoritma ini, sistem itu bisa memberitahu kira-kira kursus apa sih yang cocok untuk si pengguna ini yang sesuai dengan minatnya. Yang selanjutnya, itu ada bidang kesehatan. Kalau untuk bidang kesehatan ini, contohnya itu untuk mendeteksi penyakit. Nah, untuk mendeteksi penyakit ini, ada beberapa alat-alat yang bisa digunakan seperti röntgen, MRI, ataupun CT scan.
Yang selanjutnya itu untuk bidang ekonomi. Kalau di bidang ekonomi ini contohnya itu aplikasi Shopee, di mana algoritma ini memperlihatkan kira-kira apa aja sih history dari si pengguna ini, kira-kira dia mencari barang apa aja. Nah, sekali mencari barang itu pasti nanti akan muncul banyak barang-barang yang relevan sesuai dengan barang yang dicari oleh si pengguna ini. Selanjutnya itu media sosial. Ya seperti yang kita ketahui, media sosial itu ada berbagai macam, yaitu seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan juga YouTube. Nah, kalau di media sosial ini ada algoritma yang memperlihatkan searching, like, dan share si pengguna ini. Nah, dari algoritma ini nanti sistem akan memberi FYP yang sesuai dengan algoritma si pengguna ini. Selanjutnya kita masuk ke roadmap. Jadi roadmap ini tuh sebenarnya tujuannya untuk memberikan kita gambaran tentang kita tuh harus mulai belajar data science itu dari mana, dan selanjutnya itu bagaimana, sampai nanti akhirnya itu bagaimana. Jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu dasar-dasar. Nah, kalau untuk data science itu kita harus memahami dasar-dasarnya dulu, seperti matematika, statistika, dan juga logika pemrograman. Setelah kita mengetahui dasar-dasarnya, barulah kita lanjut ke pemrogramannya. Nah, untuk pemrogramannya ini kita bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti R, Python, SQL, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Selanjutnya ada data preparation. Untuk data preparation ini sebenarnya tadi udah dijelaskan juga, yaitu berupa cleaning data, eksplorasi data, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke analisis dan pemodelan. Nah, untuk analisis dan pemodelan ini kita bisa menggunakan model regresi contohnya, dan untuk metodenya itu mungkin bisa metode clustering. Selanjutnya kita masuk ke machine learning. Kalau machine learning ini bisa berupa algoritma machine learning dasar. Selanjutnya kita masuk ke visualisasi. Kalau visualisasi ini bisa berupa dashboard, grafik, dan segala macamnya. Yang selanjutnya itu ada deployment. Kalau untuk deployment ini optional. Dan yang terakhir itu ada proyek dan laporan. Kalau proyek dan laporan ini biasanya berupa project dan juga skripsi. Ini adalah roadmap yang terakhir. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.